PT CIMB Niaga Auto Finance atau SINAF dalam rapat umum pemegang saham atau RUPST pada Senin 1 April tahun 2024 di Bintaro, Tangerang Selatan menyetujui beberapa keputusan seperti laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2023 termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan atas kinerja direksi yang dilaksanakan selama tahun buku 2023. Pemegang saham juga menyetujui laporan yang disajikan pada tanggal 14 Maret 2024 dengan pendapat laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan PT CIMB Niaga Auto Finance pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Dalam laporan keuangan itu, perseroan mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 31% menjadi 432,14 miliar rupiah sepanjang tahun 2023 dibandingkan 329,84 miliar rupiah pada tahun 2022. Setara dengan profit jumlah aset SINAF pada tahun 2023 juga tercatat sebesar 8,37 triliun rupiah atau naik sebesar 31% dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2022 sebesar 6,4 triliun rupiah. Sedangkan total aset kelolaan tahun 2023 sebesar 11,26 triliun rupiah. Orientasi pada nasabah, laba CIMB Niaga melonjak 27% menjadi 8,4 triliun rupiah pada tahun 2023. Pemegang saham dalam RUPST juga menyetujui pembagian dividen tunai sebesar 129,64 miliar rupiah atau 30% dari laba bersih CIMB Niaga Finance tahun buku tahun 2023 yaitu sebesar 432,14 miliar rupiah. Presiden Direktur SINAF Ristiawan Suherman mengatakan perseroan secara konsisten memberikan dividen selama 5 tahun terakhir. Adapun sisa laba bersih setelah dikurangi pembiayaan dividen tunai dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan. Ia mengatakan SINAF pada tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan yang baik. Hasil ini merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab perseroan dalam memberikan hasil atau nilai lebih kepada seluruh pemegang saham SINAF. Ristiawan juga menegaskan hingga akhir tahun 2023, SINAF mencatatkan realisasi kredit mencapai 8,94 triliun rupiah, meningkat 14% dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,87 triliun rupiah. Peningkatan tersebut sebagai salah satu penopang naiknya pendapatan perseroan. Dalam kesempatan yang sama, pemegang saham menyetujui perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan berakhirnya masa jabatan Kurniawan Kartawinata sebagai anggota direksi dan Cheong Chi Wai sebagai anggota Dewan Komisaris. Segenap manajemen dan keluarga besar CIMB Niaga Finance mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kurniawan Kartawinata dan Bapak Cheong Chi Wai atas pengabdian dan prestasinya untuk perseroan. Beliau merupakan sosok atasan yang menjadi contoh dan teladan untuk semuanya. Demikian ditegaskan Ristiawan. Selanjutnya, perseroan menunjuk Mikael Angga sebagai anggota direksi perseroan dan Noviadi Wahyudi sebagai anggota Dewan Komisaris, efektif sejak dinyatakan lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan. Perseroan juga mengumumkan pengangkatan kembali M. Imron Rosyadi Nur dan Antonius Herdaru dan Nurdoro masing-masing sebagai Direktur Perseroan, lalu mengangkat kembali Serena Carlita Ferdinandus dan Hidayat Darajat Prawira Dilaga masing-masing sebagai Komisaris Independen. Demikianlah berita dari Suara Nusantara. Sampai jumpa dengan berita-berita selanjutnya.